Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Firdaus Islamiyah, NIM T2017-148 dari IAIN Jember, kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bumi. Nah, pada struktur bumi ini ada 5 komponen utama. Yang pertama, atmosfer, litosfer, hidrosfer, gempa bumi, dan gunung Merapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Nah, kata atmosfer terdiri dari dua kata, yaitu atmos atau uap dan sfer atau lapisan. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang tahu pengertiannya. Nah, bagian dari atmosfer itu yaitu atmosfer atau selimut pelindung bumi yang memiliki peranan penting untuk melindungi bumi dengan didukung oleh sifat dan karakteristik yang dimilikinya. Nah, komponen kandungan gas yang terdapat pada atmosfer itu ada nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Nah, dan atmosfer juga memiliki sifat-sifatnya yang tidak berwarna, tidak memiliki bau. Contohnya angin. Nah, udara yang kita hirup itu kan gak ada baunya, gak berwarna, gak tampak, ada yang tahu lah. Nah, itu termasuk dari sifat atmosfer. Yang kedua, memiliki massa sehingga menghasilkan tekanan. Terus bersifat transparan dalam bentuk radiasi, bersifat elastis dan dinamis, dapat mengembang dan mengerup. Nah, ini adalah dalam atmosfer itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu troposfer, terus stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Yang terakhir itu adalah eksosfer. Nah, yang paling dekat dengan bumi itu adalah troposfer. Nah, penjelasannya itu selanjutnya. Nah, sebelum penjelasannya, kita ada singkatan dari troposfer dan susunannya lapisan atmosfer itu, yaitu ada tukang sate makan tempe enak. Nah, ingat tukang berarti T troposfer, S stratosfer, dan M makan, mesosfer, dan tempe termasuk termosfer, terus enak eksosfer. Nah, kita cara menghafalkannya tinggal baca tukang sate makan tempe enak. Nah, itu dia singkatannya. Terus selanjutnya pengertiannya dari lapisan troposfer. Troposfer ini ketinggiannya 0 sampai 15 km dari permukaan bumi. Nah, artinya yang memiliki arti lapisan paling dasar karena berada pada bagian paling bawah, letaknya berada di permukaan bumi hingga 10 km dari permukaan bumi. Lapisan ini dianggap lapisan atmosfer paling penting kenapa paling penting? Karena berhubungan langsung dengan kelangsungan makhluk hidup dan organisme yang ada di bumi. Pada lapisan ini terjadi seperti cuaca dan iklim. Cuaca hujan, panas, dingin. Nah, itu terjadi pada troposfer, yang dekat dengan bumi. Terus yang kedua lapisan stratosfer. Stratosfer itu ketinggiannya 15 sampai 50 km. Nah, pada titik ini udara juga akan meninggi seiring dengan meningkatnya ketinggian. Nah, tambah tinggi dan juga akan tinggi. Nah, meningkat seiring dengan meningkat ketinggiannya.
Nah, pada lapisan ini terdapat pada apa yang kita kenal dengan istilah lapisan ozon. Nah, yang berperan penting dalam menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga tidak jatuh secara keseluruhan di bumi. Nah, jika sinar ultraviolet itu tidak ditangkap oleh lapisan ozon, maka bumi akan merasakan banyak dampaknya. Nah, yang kedua, lapisan mesosfer, yaitu ketinggiannya 50–85 km dari permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini, suhu yang ada pada lapisan ini akan menurun jika kita semakin meningkat ketinggiannya. Pada lapisan ini tidak ada gas yang dapat menahan radiasi sinar matahari pada lapisan ini. Terus lapisan termosfer itu yaitu 85–500 km. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi gas yang diperoleh dari radiasi sinar matahari. Suhu yang ada di lapisan yang satu ini akan semakin meningkat dengan bertambah tingginya posisi. Nah, selanjutnya yaitu eksosfer di atas 500 km. Nah, eksosfer ini berada di paling tinggi, paling jauh dari permukaan bumi. Nah, pada eksosfer ini lapisan di mana terjadi gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan di dalamnya dan memiliki suhu yang paling panas. Selain itu, udara dari bumi tidak akan mampu mencapai lapisan ini. Nah, belajar tentang atmosfer itu juga ada manfaatnya. Yang pertama, mendukung kehidupan makhluk hidup, menjadi media cuaca, tempat gejala cuaca, melindungi dari meteor benda langit lainnya, dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet, dan membantu komunikasi radio gelombang AM. Nah, setelah mempelajari lapisan-lapisan atmosfer, sekarang tekanan udara. Nah, tekanan udara di atmosfer ini memiliki massa. Bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas menuju permukaan bumi. Akibatnya, tekanan udara yang terjadi sangatlah berhubungan dengan ketinggian suatu tempat. Nah, di sisi lain, terdapat beberapa orang yang mengalami gangguan tubuhnya tersebut saat berada di ketinggian tertentu. Gangguan tersebut dinamakan hipoksia. Contohnya, kalau kalian berada di keadaan paling atas, nah, telinga kita kan kadang kurang jelas buat ngedengar. Nah, itu termasuk di hipoksia, tekanan udara yang tinggi juga. Nah, yang kedua yaitu suhu di atmosfer. Nah, suhu di atmosfer ini, yang ini nih gravitasi bumi. Salah nulis. Ini adalah gravitasi bumi. Nah, pada suhu di atmosfer ini, jadi molekul udara di atas itu molekul udaranya renggang, maka tekanan udaranya rendah. Nah, pada permukaan bawah, molekul udara rapat sehingga tekanan udaranya semakin tinggi. Nah, kesimpulannya, semakin tinggi atmosfer, maka tekanan udaranya itu akan semakin menurun. Nah, gitu. Ini tambah renggang, kalau sini ini kan tambah banyak. Nah, di sini adalah suhu di atmosfer. Suhu kalau di troposfer itu antara -52 sampai -17 derajat Celcius. Nah, kalau pada stratosfer suhu lebih hangat karena menerima pantulan radiasi matahari dari bumi. Nah, kalau mesosfer itu suhu rendah karena terdiri dari atas molekul yang